Anies serasa ditampar, Heru Budi akan buka aduan di balai kota seperti Ahok. Sejak Anies lengser dari jabatannya, banyak yang sepertinya bersukacita karena 5 tahun terbebas dari kepemimpinan yang bermodalkan tata kata dan ngeles. Entah benar atau tidak, ada papan karangan bunga yang menyindir Anies dan bersyukur Anies sudah tidak menjadi gubernur lagi. Bahkan di Twitter bergema tagar trending yang mengucapkan selamat tinggal pada gubernur tukang ngibul. Ada juga meme di mana Jakarta disebut telah bebas dan kembali ke tangan pribumi. Hari pertama kerja PJ Gubernur, kerjanya apa? Lumayan keren. Heru Budi Hartono rencananya akan membuka kembali meja pengaduan seperti era Ahok alias meja pengaduan dibuka mulai besok. Insya Allah begitu, besok kami membuka kembali, kata Heru. Dia meminta perwakilan Pemkot setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Meja pengaduan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat selama 1 jam, dibuka dari hari Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis. Kalau Jumat kan terbatas waktunya, kan kami juga harus bisa cukup, katanya. Ini adalah tamparan telak pertama dari Heru untuk Anies. Bagaimana tidak, sejak awal menjabat, Anies menutup pintu rapat-rapat bagi warga yang ingin mengadu masalah ke gubernur. Alasannya, warga hanya perlu melapor ke kelurahan atau lewat aplikasi, tidak perlu repot-repot datang ke balai kota apalagi yang jaraknya jauh. Masalahnya, tidak semua laporan di aplikasi akan ditindaklanjuti. Lagi pula ada yang merasa mengadu pada gubernur langsung, rasanya lebih sreg dan memuaskan ketimbang lewat perwakilan atau jalur lain. Makanya, Ahok dulu membuka kesempatan kepada warga yang ingin mengadu langsung ke balai kota. Ahok sering menghadiri meja aduan saat warga membuat laporan. Buktinya ramai kok. Banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi Ahok karena ada semacam jaminan masalah cepat teratasi. Sistem aduan ini sempat dilanjutkan Jarod Saiful Hidayat saat menjabat PLT Gubernur DKI Jakarta. Jarod menerapkan sistem klaster, yaitu aduan ditempatkan terpisah sesuai dengan masing-masing bidang. Tapi di era Anies, tradisi ini punah. Alasannya segudang. Padahal Anies tidak mampu memecahkan masalah, ketimbang malu dan ketahuan tidak becus, lebih baik diadakan semuanya. Selama 5 tahun menjabat, Anies memang seolah memberi bukti valid bahwa dia tidak becus selesaikan masalah. Makanya kalau ada isu atau masalah, Wagub DKI yang dijadikan korban atau tameng. Semoga warga yang mengeluh dan ingin mengadukan masalah bisa segera teratasi lewat aduan di balai kota. Hari ini memang layak dijadikan sebagai hari kemerdekaan Jakarta dari cengkeraman Gubernur seiman yang disebut banyak orang sebagai bapak politik identitas. Zaman kegelapan sudah mendekati akhir. Secercah sinar harapan kembali muncul. Balai kota yang tertutup selama 5 tahun akhirnya dibuka lagi bagi warga. Heru Budi sebenarnya juga berpacu dengan waktu dan wajib memberikan kinerja yang terbaik. Pasalnya Mendagri Tito Karnavian akan mengevaluasi Heru secara rutin, tapi kita nanti akan evaluasi per 3 bulan. Setelah satu Tuhan bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang berbeda tergantung dari hasil evaluasi, kata Tito. Jabatan Heru tidak akan aman sampai 2024 jika kinerjanya tidak memuaskan. Makanya Heru akan bekerja sebaik-baiknya melebihi apa yang dikerjakan Anies. Beda dengan Anies yang mau dihajat ribuan kali, tidak akan bisa diganti. Makanya Anies kerjanya seolah ala kadernya. Tak ada tekanan dan ancaman pemecatan. Anies hanya perlu menebalkan telinga dan kulit muka, sehingga bisa tahan menghadapi kritikan. Kalau tidak tahan, siapkan bumper dan dia sembunyi entah di mana. Semoga segala kekaucan dan kebijakan Anies yang tak masuk akal dibatalkan. Kembalikan roda pemerintahan Pemprov DKI ke arah yang benar. Yang penting beneran kerja. Jangan seperti Anies yang cuma omong doang, jago debat tapi tak bisa selesaikan masalah. Biarlah masyarakat yang akan menilai apakah Anies ini bisa kerja atau cuap-cuap doang. Semoga Heru bisa menampar Anies sebanyak-banyaknya lewat kebijakan dan kinerja yang diharapkan banyak warga. Normalisasi dilanjutkan, relokasi warga dilanjutkan, pergub era Anies yang tak masuk akal dibatalkan saja jika memungkinkan. Anies serasa ditampar, Heru Budi akan buka aduan di balai kota seperti Ahok. Sejak Anies lengser dari jabatannya, banyak yang sepertinya bersukacita karena 5 tahun terbebas dari kepemimpinan yang bermodalkan tata kata dan ngeles. Entah benar atau tidak, ada papan karangan bunga yang menyindir Anies dan bersyukur Anies sudah tidak menjadi gubernur lagi. Bahkan di Twitter bergema tagar trending yang mengucapkan selamat tinggal pada gubernur tukang ngibul. Ada juga meme di mana Jakarta disebut telah bebas dan kembali ke tangan pribumi.
Hari pertama kerja PJ Gubernur kerjanya apa? Lumayan keren. Heru Budi Hartono rencananya akan membuka kembali meja pengaduan seperti era Ahok alias meja pengaduan dibuka mulai besok. Insya Allah begitu, besok kami membuka kembali, kata Heru. Dia meminta perwakilan Pemkot setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Meja pengaduan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat selama 1 jam, dibuka dari hari Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis. Kalau Jumat kan terbatas waktunya, kan kami juga harus bisa cukup, katanya. Ini adalah tamparan telak pertama dari Heru untuk Anies. Bagaimana tidak, sejak awal menjabat, Anies menutup pintu rapat-rapat bagi warga yang ingin mengadu masalah ke gubernur. Alasannya, warga hanya perlu melapor ke kelurahan atau lewat aplikasi, tidak perlu repot-repot datang ke balai kota apalagi yang jaraknya jauh. Masalahnya, tidak semua laporan di aplikasi akan ditindaklanjuti. Lagi pula ada yang merasa mengadu pada gubernur langsung, rasanya lebih seret dan memuaskan ketimbang lewat perwakilan atau jalur lain. Makanya, Ahok dulu membuka kesempatan kepada warga yang ingin mengadu langsung ke balai kota. Ahok sering menghadiri meja aduan saat warga membuat laporan. Buktinya ramai kok. Banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi Ahok karena ada semacam jaminan masalah cepat teratasi. Sistem aduan ini sempat dilanjutkan Jarod Saiful Hidayat saat menjabat PLT Gubernur DKI Jakarta. Jarod menerapkan sistem klaster, yaitu aduan ditempatkan terpisah sesuai dengan masing-masing bidang. Tapi di era Anies, tradisi ini punah. Alasannya segudang. Padahal Anies tidak mampu memecahkan masalah, ketimbang malu dan ketahuan tidak becus, lebih baik diadakan semuanya. Selama 5 tahun menjabat, Anies memang seolah memberi bukti valid bahwa dia tidak becus selesaikan masalah. Makanya kalau ada isu atau masalah, Wagub DKI yang dijadikan korban atau tameng. Semoga warga yang mengeluh dan ingin mengadukan masalah bisa segera teratasi lewat aduan di balai kota. Hari ini memang layak dijadikan sebagai hari kemerdekaan Jakarta dari cengkeraman Gubernur seiman yang disebut banyak orang sebagai bapak politik identitas. Zaman kegelapan sudah mendekati akhir. Secercah sinar harapan kembali muncul. Balai kota yang tertutup selama 5 tahun akhirnya dibuka lagi bagi warga. Heru Budi sebenarnya juga berpacu dengan waktu dan wajib memberikan kinerja yang terbaik. Pasalnya Mendagri Tito Karnavian akan mengevaluasi Heru secara rutin, tapi kita nanti akan evaluasi per 3 bulan. Salah satu Tuhan bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang berbeda tergantung dari hasil evaluasi, kata Tito. Jabatan Heru tidak akan aman sampai 2024 jika kinerjanya tidak memuaskan. Makanya Heru akan bekerja sebaik-baiknya melebihi apa yang dikerjakan Anies. Beda dengan Anies yang mau dihajat ribuan kali, tidak akan bisa diganti. Makanya Anies kerjanya seolah ala kadernya. Tak ada tekanan dan ancaman pembacatan. Anies hanya perlu menebalkan telinga dan kulit muka sehingga bisa tahan menghadapi kritikan. Kalau tidak tahan, siapkan bumper dan dia sembunyi entah di mana. Semoga segala kekaucan dan kebijakan Anies yang tak masuk akal dibatalkan. Kembalikan roda pemerintahan Pemprov DKI ke arah yang benar. Yang penting beneran kerja. Jangan seperti Anies yang cuma omong doang, jago debat tapi tak bisa selesaikan masalah. Biarlah masyarakat yang akan menilai apakah Anies ini bisa kerja atau cuap-cuap doang. Semoga Heru bisa menampar Anies sebanyak-banyaknya lewat kebijakan dan kinerja yang diharapkan banyak warga. Normalisasi dilanjutkan, relokasi warga dilanjutkan, pergub era Anies yang tak masuk akal dibatalkan saja jika memungkinkan.